Jadi ada seperti gerakan kaki misalnya. Iya. Itu kan misalnya udah getar lawan kita karena kita tanah gitu loh, gitu. Cuma dipakai orang, dipakai gagal-gagal. Oke. Iya. Ada lagi misalnya apa namanya ya? Perlindungan dalam satu wilayah agar kita tidak terjadi macam-macam. Ya, pagar dulu, baru tidur. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa keluar, gitu loh. Semua ada, itu leluhur punya. Nggak ada yang enggak. Jadi kalau sekarang kan misalnya untuk mengamankan itu ada pagarnya. Iya. Kalau zaman dulu tuh dengan Ini pagar diri. Pagar diri. Iya. Jadi kita liputi. Jadi kita ambil semua pintu ini telan misalnya. Nggak bisa. Kayak gitu. Jadi ada semua dalam kita. Nggak ada yang tidak. Perlu saya tambahkan apa yang dibicarakan oleh Pak Hamzah tadi itu sebetulnya sudah benar. Silat itu hanya sebagai gerakan yang sekarang yang yang dikelola oleh para pesilat itu semua kosong. Cuma kembang, boleh katakan kembang ya, kembangnya saja, hanya gerakannya saja. Zaman dulu leluhur kita itu gerakan silat itu bukan main saktinya. Cuma mungkin dia tidak tahu kunci caranya seperti apa. Tadi sudah dikatakan, sudah dibahas oleh Pak Hamzah, silat itu semua kosong. Tapi ada yang lebih paten. Kenapa dari paten? Nah, gerakan-gerakan itu kita isi dengan leluhur kita, menghadirkan artinya. Kita duduk di sini, kita pukul orang itu jatuh dengan gerakan aja. Seperti itu satu contoh. Nah, yang saya perhatikan sekarang, silat yang sekarang itu semua cuma kembangnya saja. Tapi tidak seluruh itu. Ada satu contoh Alimba. Nah, itu isi semua itu. Terus Syah Bandar, terus Sapu Jagat. Nah, itu isi semua, silat isi itu. Seperti itu, Kang. Oh, jadi silat itu sebenarnya kalau sekarang itu ada silat olahraga Ya. untuk pertandingan ya. Betul. Ada sebenarnya di luar itu ada silat yang lebih ke, Jadi gini, gimana? ada yang namanya silat laga, ada yang namanya silat tradisi. Oke. Silat tradisi ini biasa ada isinya. Nggak boleh dipertandingkan karena bahaya. Oh iya. Mengeluarkan tenaga dalamnya itu kita lewat leluhur itu loh. Ya seperti itulah yang dipakai. Itu yang kita pakai. Siapa namanya tuh? Bapak Nyatut dulu. Oh. Dia mau isi, mau butain gitu. Ya gitu. Tapi kan oke, berarti kan kalau di silat olahraga fisik itu ada parameter ya. Ya. Ada penilaian bahwa ya lebih ke fisik loh ya. Tapi kalau tradisi itu kan lebih ke apa ya? Nggak mulai budaya leluhur ya. Betul. Tradisi gitu kan, tidak untuk diperlombakan. Karena di situ kan dalam tanda kutip adu kesaktian. Ya. Kalau yang silat biasa kan adu fisik ya. Adu fisik. Ya, kalau ini kan ya ada fisik, ada kesaktian lah. Tapi kalau di tradisi itu kan lebih ke apa ya, kesaktian ya. Kesaktian membuktikan bahwa ya saya paling kuat secara apa ya, secara keilmuan ya. Dan fisik ya, tapi fisik kayaknya lebih rendah ya dibandingkan dengan kesaktiannya ya. Betul. Kalau untuk tradisi ya. Nah, kalau menurut Kang Deddy, budaya atau tradisi silat itu masih ada nggak sih? Masih ada. Masih ada. Dipertahankan. Jadi perlunya sekarang fisik. Kalau fisik kan kita hanya gerakan. Ya. Tapi kalau yang batin itu kita nggak usah gerak. Oh, nggak usah gerak? Tidak usah ada gerakan. Jadi kita tinggal narik napas. Dan kita sudah siap untuk menghadapi leluhur. Kita pinjam. Satu contoh, misalnya yang jago silat, misalnya Sunan Kalijaga. Kita pinjam raganya Sunan Kalijaga, masuk di badan kita. Kita coba, tak, berhasil. Nah, itu pun kembali kepada jati dirinya kita. Kita sudah benarkah menjalankan itu? Sudah mematuhilah peraturannya, tidak boleh sombong, seperti itu. Silat dalam kebatinan hanya untuk dipergunakan dikala kita kepepet. Oh, oke. Iya, itu kepepet pasti ada. Kepepet kita pergunakan. Taruh 10 orang ngerampok kita pergunakan itu. Tapi
Tapi kalau kita tidak terpepet, jangan. Ya jangan itu ya. Kita jalan nih, di mobil ada 5 orang. Ternyata dalam perjalanan kita habis duit, bensin, makan juga. Otomatis kan saya pakai, minta, saya ambil daun saya jadikan duit. Tapi ingat, dosa besar kalau kita nggak kembali pada saat punya duit. Kita pom bensin, tadi ada daun, duit saya itu 100.000. Itu sering saya lakukan, kenapa? Ya, kalau beli bensin 50.000 masih bisa makan nih, jadi duit kan gitu lah itu. Tapi kita balik nanti, bukan lagi. Jadi harus apa ya? Harus dibarter ya. Iya. Karena kepepet, daun jadi uang. Iya. Tapi ketika kita punya uang dibalikin lagi. tuh. Gitu. Kalau enggak ilmu itu hilang. Budaya tradisi itu sebetulnya sudah ada dari Ada. dulu. Sampai sekarang pun masih ada yang bisa seperti itu. Cuma orangnya ngumpet, Ngumpet di tidak sang. mencirikan. Nih, gua mampu, nih gua bisa. Tidak. Gue bisa mengandalkan juga pernah aduh, parah Tidak. Jadi tidak perlu unjuk gigi ya. Betul. Orang-orang yang hebat seperti itu ya. Betul. Ibaratnya filosofi saya, semakin dijolimi, semakin dihina, semakin difitnah, semakin bersyukur. Sesungguhnya orang yang dijolimi, orang yang dihina, orang yang difitnah itu pasti dapat rahmat. Jadi kalau kau marah itu hilang rahmatnya. Udah dekat rahmat, kok balas lo, kalau gua santai, udah hilang. Gitu. Nah kalau menurut paham saya, bicara Sunda itu sebenarnya itu lebih ke budaya atau ke suku sih? Lebih budaya. Budaya, bukan suku. Karena Sunda itu campuran, Oh, campuran. Ada Arabnya. nah berarti kalau bicara budaya itu ajaran. Ajaran. Ajaran Sunda seperti apa sih Bang? Ya, itu tentang keislaman. Islam. Memang tadinya ada, Hindu Budanya ada, makanya masih ada sesajen. Ada. Tapi yang asli hakikinya itu Melayu. Oke. Nah, tapi kan kalau bicara tadi keislaman itu kan kalau bicara Sunda itu keberadaan Sunda, ajaran Sunda itu sebelum Islam atau sesudah? Sebelum Islam. Sebelum Islam. Iya. Tapi udah menuju ke sana. Contoh cara gini. Di dalam Al-Quran ada kitab Zabur, Injil dan apa? Kan ada kan? Nah, itu lahir sebelum Islam. Makanya dimasukkan ke dalam. Nah, itu sudah ada di Sunda. Zabur, Injil, ada sudah ada. Tapi itu ajaran Islam akan masuk ke dalam. Nah begitu, jadi orang bertanya, apakah Prabu Siliwangi Islam atau tidak? Menurut orang, katanya Kiai Santang yang Islamin. Ada juga bilang enggak. Kita masih tanya. Kalau saya bilang, ya Nabi Adam udah Islam Nabi Adam. Ya begitu. Sebelum ada manusia, ya kan? Agama Islam sudah ada sejak Allah ada. Begitu. Larinya ke sana. Jadi kalau bertanya, apakah ini sudah ada? Cuman ajarannya baru masuk di Indonesia. Setelah Injil, Zabur, dan Hindu Buddha. Itu ajarannya. Ajaran. Tapi Islam sudah sejak dulu. Ya. Ajaran dengan agama. Nah sama dengan gini. Nurul, Nur, Ahmad, dan Muhammad. Yang mana yang wujud? Sampai sekarang Bang, ada salah satu Muhammad. Nurul nggak kelihatan cahaya. Ahmad nanya sama keluarga. kelihatan Besar kan? gitu. Ahmad. Enggak. Karena dia pengennya semua mau dia. Apa kita bisa tahu itu untuk bentuknya bagaimana? Ahmad bentuknya Muhammad jelas. Nabi. Ini Nabi, ini waliullah. Ya. Akhirnya orang-orang dari Ini cahaya. mana-mana kan. Gitu. Dia beli itu dia bangun kan padat tuh di belakang udah. Kita emang bocah nggak ngerti apa-apa. Jadi Islam, bicara Islam, bicara agama. Islam itu ajaran. Udah ada batasnya nih. Agama Islam. Jadi Islam itu agama Allah. Jadi semenjak Allah ada udah Islam. Masih Jadi agama. geser ke dalam. Agama. Bagian kita. Ajaran. Agama dan ajaran. Sampai sekarang Jadi ajaran Allah. udah pada kagak ada, masih kagak ada. Itu yang disayang. Apa? Isa. Apa? Isa. Apa Islam? Zuhur, Maghrib. Ini ya itu Islam. Maghrib terakhir.
Isya subuh, Zuhur, Zuhur, Asar, Maghrib. Isya. Ya. Masih ada yang kongsi. Jadi sampean kalau nggak melaksanakan sholat lima waktu itu bukan Islam. Ya. Rumah orang Belanda kan Karena itu singkatan. perempuan bagus. Udah sini lo kerja sama gua. Menurut yang diajarkan saya gitu supaya ini kali disuruh sholat terus gitu. gitu. Jadi harapan saya agar terbentuk suatu badan hukum, nah, apapun bentuknya di negara kita ini, ya panglima tertinggi adalah hukum. Jangan kita melangkah tanpa kita punya kekuatan. Ya itulah tadi, mari kita bentuk. Ya, jangan sampai nanti terbentuk ini menjadi kelompok Pajajaran, kelompok Mataram, kelompok ini, bahaya. Nah, mari kita, tadi saya memang cita-cita itu ingin bikin seperti ini, ya, perlindungan, ya, pemeliharaan, ya, ekspresi budaya bangsa. Ya, kalau kita berbicara bangsa berarti masuk semua suku dan tidak mengenal Islam Kristen. Di sini anggaran dasar ini berlandaskan la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan disembah kecuali Allah. Yang menyembah itu siapa? Apapun yang diciptakan Allah itu yang menyembah. Mau Kristen, mau Islam, mau pohon, mau air, mau apa, menyembah kepada Allah. Mau jin, ini anggaran dasar. Jadi kita cenderung biarin. Kita perbaiki nanti berdasarkan budaya leluhur kita. Kalau tahun baru kalau mau sono Budaya leluhur kita biasanya kalau makan siri pakai kapur, pakai ini, pakai ini, kita pakai, jangan pakai pisah. Ya kan gitu. Itu yang perlu kita ini kan gitu. jatuhnya Kita perlu larikan ke sana tentang ini. Cuma saya ya mudah-mudahan dari pertemuan ini nenek saya punya membawa hikmah ini menjadi pemikiran kita, ayo, karena kan saya masih sudah ada mengekspresikan tentang ini di dalam seminar ada maupun sih yang anggaran dasar sudah saya buat. bukan zaman saya. Makanya ayo kita besarkan budaya, kita nyatu. Saya berani ngomong di hadapan itu karena sudah terbiasa saya. Ya, saya udah terbiasa di depan orang umum, pejabat. Silakan tangkap saya kalau ngomong begini. Orang bukan rahasia kok. Gitu. Ya. Dan saya punya fakta-fakta. Saya punya fakta ini ada saya, jadi nggak bisa. Oke, sahabat Nampak Jelas, cukup sekian ya liputan kali ini ngobrol dengan Pak Hamzah dan Kang Dedi ya. Tadi apa yang dituturkan oleh beliau semoga memberikan inspirasi ya, pemahaman terkait dengan budaya dan tradisi di Indonesia yang memang luar biasa ya, yang perlu kita junjung, kita pelihara dan kita lestarikan. Cukup sekian ya liputan kali ini ya teman-teman, sampai ketemu di liputan selanjutnya.